Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari WXB Agensi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita menggunakan PCA. Sebelumnya perkenalan, nama saya Alfa Guntari dengan NIM 175 dan ada teman saya. Ya, saya Ahmad Farhanata dengan NIM 153-2056. Kemudian ada teman kita, Winola Beta, tapi tidak bisa hadir. Oke. Selanjutnya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih BCA itu. Jadi BCA itu merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan dan telah menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Bank BCA didirikan sejak tahun 1955 dengan nama MV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Nama Bank Sentral Asia, Bank BCA mulai beroperasi di bidang perbankan sejak 12 Oktober 1956. Presiden Direktur saat ini adalah Johan Emir Setioso. Next. Selanjutnya ada tata nilai, yaitu fokus pada nasabah, kerjasama tim, integritas, berusaha mencapai yang terbaik. Selanjutnya ada visi dari BCA, yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Untuk misinya, yang pertama ada membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua ada memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga ada meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Mungkin bisa next. Selanjutnya ada apa aja sih produk yang dimiliki oleh BCA. Jadi BCA itu memiliki kartu debit tahapan BCA, tahapan ekspresi, tahapan gold, tahapan berjangka, tapres BCA, simpanan belajar BCA, tabunganku BCA, laku BCA, BCA dolar, dan deposito berjangka. Buat kartu kredit yang dimiliki BCA, BCA memiliki BCA Card, BCA Mastercard, dan BCA Visa. Untuk fasilitas kreditnya yaitu kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja, kredit sindikasi, kredit ekspor, kredit investasi, distribution financing, supplier financing, dealer financing, warehouse financing, trust receipt. Selanjutnya ada layanan transaksi perbankan, ada auto debit, safe deposit box, rematch, bank notes, dan lain-lain yang sudah tertera di dalam PPT. Kemudian ada bank garansi, ada win bond, performance bond, advance payment bond, dan pusat pengelolaan pembebasan dan pengembalian bea masuk. Selanjutnya, BCA memiliki perbankan elektronik seperti ATM BCA yang multifungsi, non-tunai, dan store tunai. Kemudian BCA memiliki debit BCA, flash, tunai BCA, self-service Facebook printer, EDC-BIS, internet banking, m-banking. Biasa kita sebut dengan m-banking. Kemudian ada mobile banking, MBCA, call center Halo BCA, phone banking BCA by phone, Busnis, dan BCA by phone, SMS top up, SMS fast notification. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, yang pertama ya ini strength, kekuatan dari Bank BCA sendiri. Di sini kita tahu bahwa BCA ini menjadi bank pertama yang melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking. Jadi BCA ini memiliki keunggulan bahwa mereka yang pertama menggunakan teknologi internet dan layanan ATM secara sistematis di Indonesia. Kemudian ada weakness, kelemahan dari Bank BCA sendiri. Nah, BCA ini memiliki kelemahan atau permasalahan, ya ini belum menjadi bank pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Kemudian
ada peluang dari Bank BCA sendiri, ya ini memiliki teknologi yang mempermudah pelayanan demi meningkatkan kepuasan nasabah. Kemudian selanjutnya ada threats atau ancaman dari Bank BCA sendiri, ya ini adalah masyarakat yang cenderung meminati layanan perbankan yang simple dan menawarkan berbagai fleksibilitas serta berbagai macam media menggiurkan. Nah, kalau dilihat dari sini, BCA ini memiliki kelemahan belum menjadi pilihan masyarakat, terutama Indonesia, dan memiliki ancaman masyarakat yang cenderung meminati layanan yang simple. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa BCA sebenarnya memiliki potensi dengan adopsi teknologi sehingga bisa melakukan proses transaksi yang sistematis melalui ATM dan internet banking atau melalui aplikasi lainnya yang menggunakan teknologi terbaru dengan media baru, sehingga dapat menciptakan pelayanan simple dan menawarkan berbagai fleksibilitas sehingga dapat menjadi bank pilihan yang utama bagi masyarakat Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah analisis tentang FAST atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang pertama adalah lingkungan politik. Di sini bisa dilihat bahwa di PPT ada bank ini memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang ada di sekitar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012. Jadi bank ini bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat yang ada di sekitar, memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan misalnya UMKM, kemudian pendidikan di sekitar, bank memiliki tanggung jawab tersebut. Kemudian yang kedua, ada kebijakan mengenai makro prudensial atau menjaga stabilitas perekonomian makro. Di sini ya sebagai fungsi utama bank selain memberi pinjaman tapi juga menjaga stabilitas perekonomian makro, misalnya melalui peminjaman melalui tingkat suku bunga untuk menarik uang atau memperbanyak peredaran uang. Kemudian yang ketiga ada peraturan dari OJK yang memberikan pelonggaran atas peraturan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi. Ini kebijakan terbaru yang dibuat setelah kemarin akibat adanya pandemi, yakni memberikan kelonggaran kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Kemudian ada analisis dari lingkungan ekonomi bahwa saat ini bank memiliki ancaman dari adanya resesi. Yes, baru-baru ini dunia sedang dihadapi dengan resesi yang gelombangnya mencapai Indonesia dan ini berdampak global pada dunia. Seluruh bank pun akan mengalami hal yang sama. Kemudian situasi ekonomi Indonesia ini akibat resesi juga ini akan tumbuh negatif hingga minus 1,5%. Hal ini mengakibatkan banyak dampak, yaitu UMKM yang semakin melemah dan nilai franchise BCA juga menjadi turun. Dan itu menjadi masalah bagi BCA saat ini. Kemudian OJK memberikan stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional sebesar 695 triliun melalui bantuan sosial, subsidi, dan insentif pajak. Ya, ini bank di sini memiliki tanggung jawab seperti tadi ya, adalah membentuk pemulihan ekonomi nasional.
Selanjutnya adalah permintaan kredit pada bank, perbankan, komersial, serta usaha dagang kecil terus mengalami peningkatan kredit. Ya, ini permasalahan yang terjadi di Indonesia bahwa ekonomi saat ini menurun sehingga UMKM ini terus mengalami kesulitan dan meningkatkan kredit kepada bank. Selanjutnya adalah dari lingkungan sosial. Yang pertama yaitu bank menginginkan pinjaman kredit dari bank yang memiliki tingkat bunga rendah. Kemudian yang kedua, perilaku masyarakat dalam bertransaksi mengalami perubahan. Banyak orang membutuhkan jasa sektor keuangan mulai dari usia muda hingga dewasa yang memiliki perbedaan cara dalam bertransaksi. Ini permasalahan baru di masyarakat saat ini bahwa terdapat kebiasaan-kebiasaan yang berubah dari adanya teknologi. Mereka memiliki cara transaksi yang berbeda dalam menyimpan uang. Misalnya sekarang ada merchant, dompet digital, kemudian ada mobile banking yang itu berdampak pada perubahan cara bertransaksi saat ini. Misalnya saat ini dulunya menggunakan cash, sekarang ada QRIS, jadi ada perubahan di situ. Kemudian yang ketiga, produksi substitusi seperti e-wallet semakin marak ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa adanya teknologi baru dan cara-cara baru bertransaksi membuat adanya perubahan dalam transaksi dan menyimpan uang. Kemudian keberadaan BCA merupakan bagian dari komunitas masyarakat sekitar. Karena BCA bertanggung jawab untuk pengembangan masyarakat di lingkungannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam politik juga BCA dibebani peraturan untuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, dari analisis lingkungan teknologi bahwa di Indonesia, mayoritas orang menggunakan teknologi secara teratur, terutama ponsel. Yes, hampir setiap hari kita selalu memegang ponsel untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan salah satunya untuk bertransaksi. Kemudian pengembangan layanan teknologi transaksi melalui KRIS saat ini, KRIS menjadi transaksi utama hampir setiap orang secara non tunai selain menggunakan kartu. Ya tadi ada, karena adanya teknologi KRIS ini, orang-orang hampir menggunakan transaksi secara non tunai selain menggunakan kartu. Kemudian setiap e-commerce memiliki cara pembayaran yang masing-masing dan memiliki keunggulan yang lebih cepat dan praktis. Jadi merchant ini beda-beda, ada yang dia tinggal buka aplikasi, habis itu pencet kris langsung scan, masukkan PIN, selesai. Tapi ada juga yang mau buka aplikasi, dia harus melalui kode akses dulu, kemudian baru bisa menggunakan kris dan tetap menggunakan PIN. Jadi ada 2 kali tahap untuk melakukan pembayaran sehingga kurang praktis. Ada yang lebih praktis dan ada yang kurang praktis. Kemudian banyak aplikasi praktis yang memudahkan transaksi pembelian voucher permainan, tiket hotel, kereta api, dan pesawat secara online. Ini menjadi permasalahan juga bagi BCA saat ini bahwa karena BCA menjaga keamanannya, transaksinya jadi tidak begitu leluasa. Ada tahap 2 kali, kemudian transaksi yang dilakukan terbatas, tidak bisa membeli voucher permainan, tiket hotel, kereta api, dan pesawat online, tiket pesawat secara online. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Di kondisi saat ini bahwa BCA dihadapi dengan kompetitor tiga bank besar juga. Yang pertama ada Mandiri, kemudian BNI, dan Bank
BRI. Mereka ini memiliki produk yang sama, di antaranya tabungan, pinjaman, e-banking, kartu kredit, remittance, investasi, dan asuransi. BNI pun juga sama, ada pinjaman, e-banking, kartu kredit, sama. BRI pun juga sama, memiliki produk yang serupa. Namun di sini ada perbedaan. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat keunggulan dan kelebihan dari masing-masing bank. Yang pertama, dari Bank Mandiri itu memiliki biaya administrasi sebesar 10.000, dan BNI pun juga sama, BRI pun juga sama, tapi di biaya bulanan ini memiliki tarif yang berbeda-beda. Rata-rata mulai dari 10.000, kemudian kartu debit memiliki perbedaan. Di Mandiri ada 1.500, 4.000, 6.500. Kemudian di BNI ada 5.000, 7.500. Dan di BRI memiliki biaya bulanan Simpedes 6.000, sedangkan pertama hingga 12.000. Kalau di BCA itu memiliki biaya administrasi 6.500. Jadi BCA ini lebih unggul dalam biaya administrasi. Kemudian untuk biaya bulanan saldo itu juga biaya yang dipotong itu mulai dari 7.000 sampai 14.000. Sini hampir sama. Kemudian biaya transfer Bank Mandiri itu dikenakan biaya sebesar Rp6.500. Di BNI pun juga sama, di BRI pun sama, tapi di BCA ini memiliki keunggulan bahwa ketika melakukan transfer antar bank, tapi transfer melalui virtual account untuk menuju ke dompet digital e-wallet itu memiliki biaya Rp0. Jadi dengan transaksi minimal 10.000 itu tidak ada biaya untuk transfer ke dompet digital. Jadi itu adalah keunggulan dari Bank BCA. Kemudian ada juga keunggulan dari Bank BCA adalah fitur keamanan yang lebih kuat. Karena dua kali tahap untuk verifikasi keamanan. Kemudian ada insight dijelaskan oleh teman saya lagi. Selanjutnya ada target persona. Di sini di PPT terdapat gambar seorang perempuan yang bernama Faradifta Mustika Pitaloka yang memiliki umur 20 tahun. Dia ini seorang mahasiswa. Dia memiliki hobi belanja karena dia suka belanja di online shop seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada, dan lain-lain. Dia ini memiliki kebiasaan untuk menggunakan kartu debit maupun banking ketika membayar sesuatu. Jadi ketika dia berbelanja, dia selalu menggunakan metode pembayaran transfer Bank BCA atau virtual account Bank BCA. Dia memiliki interest terhadap media Instagram, karena di Instagram dia bisa melihat atau apa sih yang dia suka ini, terus lalu dia kayak habis dia dari Instagram tersebut ada link yang untuk mengarahkan dia untuk ke online shop tersebut untuk berbelanja. Selanjutnya kemudian di sini ada target persona yang kedua, yaitu Salma Della Sagita. Dia ini memiliki umur 20 tahun.
dia juga seorang pelajar. Di sini dia memiliki hobi traveling. Media interest yang dia tertarik banget nih Instagram sama YouTube. Biasanya dia melihat konten-konten di Instagram dan YouTube tentang traveling-traveling. Jadi dia memiliki hobi traveling, jadi suka traveling karena dia ini anaknya suka jalan-jalan banget. Dia ini memiliki kebiasaan cashless, lebih suka menggunakan e-money atau kartu ATM. Jadi dia tidak suka menggunakan uang tunai, dia lebih suka mudah dengan menggunakan bank atau m-banking. Misal kalau kita mau bayar pakai QRIS, jadi tinggal scan aja gitu. Selanjutnya, Ya, ini adalah hasil riset mengenai konsumsi media. Kebiasaan konsumsi media yang didapat dari hasil wawancara dan riset dari target persona ini didapatkan bahwa rata-rata dari mereka itu menggunakan YouTube dan Instagram. Dan didapat dilihat di sini bahwa mereka menggunakan Instagram ini lebih dari 3 jam per hari. Jadi untuk media plan kali ini kita memilih YouTube dan Instagram sebagai media. Dan ini kita melakukan riset diambil dari Hootsuite ini pada tahun 2021. Yang pertama most used social media, yakni YouTube. Kemudian disusul WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya top media streaming adalah YouTube. Selanjutnya pada mobile internet use mereka menggunakan ponsel atau smartphone ini hingga 5 jam. Dan akhirnya kita dari riset mengenai penggunaan media dan tadi ada informasi dari target persona bahwa YouTube dan Instagram menjadi pilihan media yang digunakan kami dalam merencanakan media ini. Selanjutnya, ya, ini adalah objektif kami, ya ini awareness. Kenapa kami memilih awareness? Karena di sini kita mendapatkan permasalahan bahwa melihat kondisi BCA saat ini yang belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia, akhirnya kita memilih awareness agar kita dapat memaksimalkan potensi yang kita miliki agar dapat dikenal sehingga masyarakat tahu bahwa BCA ini memiliki potensi yang unggul, mampu menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Untuk KPI kita memilih kita melihat dari followers, share, like, tweets, dan komen, serta juga nanti akan ada beberapa KPI lainnya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah besok akan dijelaskan oleh Elsa. ya, jadi untuk peso ini ada paid, earned, shared, dan owned. Untuk paid di sini memiliki komposisi 20%. Untuk channel distribution-nya ada sosial media, yaitu seperti Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, dan lain-lain. Untuk public publishing, paid publishing-nya contohnya seperti print ads. Untuk earned-nya ada memiliki komposisi 10. Channel distribution-nya word of mouth,
dan Media and Public Relation, dan Investor Relation. Untuk share-nya memiliki 10% juga. Untuk channel distribution-nya bisa menggunakan media sharing, sites, review, atau social forum. Untuk Allnet-nya memiliki komposisi 60% ya. Jadi untuk channel distribution-nya, untuk sosial media yaitu seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Line, dan lain-lain. Selain itu juga menggunakan webinar dan brand jurnalis. Next. Di sini selanjutnya ada konten pilar. Untuk edukatif, kita ini akan memberikan informasi tentang layanan BCA atau apa sih BCA ini, lebih ke profilnya BCA kepada nasabah atau audiens. Terus kita menggunakan topik edukasi seputar keunggulan dan keuntungan produk. Contohnya seperti layanan terbaru, tutorial menggunakan QRIS, BCA Mobile, M-Banking, dan lain-lain. Di sini dia memiliki komposisi 35%. Selanjutnya ada trivia, yaitu kita akan menyediakan konten yang bersifat hiburan. Jadi selain hiburan tuh konten tersebut juga ada edukatifnya. Di sini kita akan kayak membuat challenge kreasi konten Reels, Instagram, IG Story, kayak Disordered, lalu Q&A, dan giveaway. Di sini trivia memiliki komposisi 35%. Selanjutnya ada Agil, yaitu kita menghadirkan konten dengan isu yang sedang happening. Jadi kayak seperti waktu 12.12 sale, kita akan membuat konten yang kayak dengan BCA kita akan mempunyai banyak keuntungan seperti mendapatkan cashback atau potongan harga dan semacamnya. Di sini kita menggunakan live IG dengan interaktif dengan topik Twitter terbaru BCA Mobile dan layanan baru BCA bersama influencer yang sedang happening. Untuk komposisinya 20%. Yang terakhir ada event. Kita akan mengadakan konten terkait event-event yang dibuat oleh BCA, seperti BCA Expo, talk show, dan webinar. Di sini memiliki komposisi 10% untuk event sendiri. Selanjutnya ada content plan. Jadi untuk minggu pertama, ini content plan BCA untuk bulan Desember 2022. Untuk minggu pertama, di sini ada tanggal 1 Desember 2022. Sebelum kita melakukan webinar, kita membuat kampanye terhadap audiens atau nasabah untuk ajakan untuk mengikuti webinar BCA ini, karena ini kayak membantu mereka dalam memahami lebih dalam lagi tentang BCA dan kayak mengerti apa sih BCA itu. Di sini kita akan mengadakan event, yaitu dengan konsep webinar BCA Hybrid. Di sini kita akan melakukan secara offline dan online melalui Zoom. Kita akan menghadirkan host, yaitu Fitria Tropika. Untuk pembicaranya ada Sandiaga Uno, Maudy Ayunda, dan Reza Candika. Dengan copy visual kayak segera tayang BCA webinar 1 Desember 2022 dengan tema investasi. Jadi di webinar ini kita akan membicarakan tentang investasi, bagaimana sih cara investasi yang benar, bagaimana sih cara investasi yang tidak akan salah. Kan biasanya kan kayak misal mau nyoba-nyoba nih investasi, terus kayak kita belum punya dasar buat maju ke depan. Nah, jadi kita membuat webinar ini biar audiens atau nasabah yang ingin investasi itu kayak lebih terbuka pikirannya. Selanjutnya di sini selanjutnya ada pada tanggal 3 Desember 2022 ada trivia. Kita ini akan membuat TTS kayak
dengan tema Sisil Emas BCA. Di sini kita akan menampilkan ruang-ruang kosong berbentuk kotak, ya sewajarnya TTS, dengan tema Sisil Emas BCA. Terus dalam pertanyaan-pertanyaan itu kayak apa apa sih yang biasanya dipakai untuk membayar? Nanti jawabannya kayak m-banking, QRIS, atau ATM BCA. Selanjutnya boleh di next. Di sini udah masuk ke minggu kedua. Untuk tanggal 4 Desember 2022 kita akan mengadakan edukatif, yaitu kayak sebuah artikel tentang kiat menabung untuk milenial. Kita sebagai kaum milenial seharusnya mulai menabung dari sekarang untuk tabungan masa depan. Agar misal kayak ada kebutuhan darurat tuh kayak punya nih, ada nih simpenan, jadi kayak nggak kaget, terus kayak nggak nyari pinjaman sana sini. Karena kalau kalau mencari pinjaman kan kayak susah gitu ya, harus belum lagi ntar dapat bunga. Di sini kita kayak menggunakan gambaran perempuan muda dengan ada gambaran uang-uangnya, terus kita juga menampilkan BCA logo. Di sini kita menjelaskan tentang alokasi anggaran. Di sini kita membuat tentang alokasi anggaran. Selanjutnya tanggal 6 Desember 2022, yaitu kita menggunakan trivia, kita akan Q&A bareng dengan followers Instagram BCA. Kita akan mengangkat seperti topik pembicaraan cara aman pembayaran pakai BCA Auto. Karena sekarang kayak banyak ya pembayaran yang misal kayak menggunakan apa ya, kayak nggak ada keamanannya gitu loh. Jadi kayak di sini kita bakalan belajar gimana sih pembayaran yang aman dan nggak bisa dibobol oleh orang lain. Di sini kita kayak ada poster dengan vektor BCA dan judulnya Q&A box. Selanjutnya ada tanggal 8 kita kita mengangkat edukatif, yaitu kita membuat Instagram post buka rekening baru mudah anti ribet. Kita menggunakan animasi tutorial membuka rekening baru. Selanjutnya tanggal 9 Desember 2022 ada Agil. Di sini kita akan membuat Instagram post dan Instagram story tentang ucapan pemberantasan korupsi sedunia. Karena tanggal 9 Desember 2022 itu merupakan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia. Tanggal 9 Desember ini diperingati oleh Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia. Di sini kita akan menampilkan animasi visual. Bisa di next. Selanjutnya ada minggu ketiga untuk tanggal 12 Desember. Kita menggunakan trivia, yaitu kita akan menampilkan video potongan pendek di reel Instagram tentang belanja apapun bisa di-scan pakai QRIS di BCA Mobile. Jadi kayak kita memberi sebuah tutorial bagaimana sih menggunakan QRIS saat ingin membayar sesuatu. Karena sekarang kan udah zamannya yang kayak modern, apa-apa bisa bayar nih tanpa bawa dompet, kita bisa bayar menggunakan HP, tinggal scan pakai QRIS. Selanjutnya tanggal 14 Desember ada edukatif, yaitu kita membuat artikel di website tentang kartu debit ketinggalan tapi mau tarik tunai. Pakai BCA Mobile aja, semua bisa. Di sini ada deskripsi perempuan muda yang masuk ke ATM BCA, namun
lupa membawa kartu debit, lalu kebingungan, lalu ingat kalau BCA sudah memiliki fitur tarik tunai dengan mudah di HP. Jadi kalau kita lupa membawa ATM BCA nih, debit BCA, kita bisa tarik tunai melalui HP, tinggal buka menu, langsung tarik tunai aja, pilih mau di Alfamaret atau di Indomaret. Selanjutnya tanggal 16, kita ada trivia, kita akan membuat Instagram post dan Instagram story. Rezeki nomplok ikut giveaway aja, siapa tahu dapet loh. Jadi di sini kita bakalan mengadakan giveaway untuk ajakan followers untuk biar mereka tuh ikut dan bisa lebih paham lagi tentang apa sih yang udah diterangin tadi. Di sini kita akan memberi hadiah giveaway sebesar 500.000 kepada pemenang. Di sini kita menggunakan ada image Haskia, Meisa, Nalisa, Widyaningrum, Aldo Turangat dengan judul Giveaway Time. Selanjutnya ada di tanggal 17 Desember ada edukatif, yaitu kita akan menampilkan di Reels Instagram tentang video pendek tentang tutorial berinvestasi. Karena tadi sebelumnya kita udah dijelasin ya, kayak diberi informasi tentang cara berinvestasi atau investasi itu apa. Langsung kita pada tanggal 17 ini, pada minggu-minggu selanjutnya, kita kayak jelasin lagi nih, kayak ngingetin lagi gimana sih berinvestasi yang benar dan nggak salah. Terus bisa di next. Selanjutnya ada di minggu keempat, di sini tanggal 20, trivia. Kita akan mengadakan kuis di Instagram post dan Instagram story. Kuis ini berbentuk kayak tebak-tebakan gitu, kayak buat lucu-lucuan, karena biar nggak bosen aja. Jadi kita ngadain kuis, dan di sini kita juga ada juga hadiah buat pemenang kuis. Selanjutnya, sebelumnya itu mereka disuruh follow Instagram, terus kayak ngasih jawaban di kolom komentar, serta hashtag BCA Quiz, BCA Central Asia, lalu disuruh untuk like dan mention ke teman-teman, dan submit jawaban yang benar dan sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara nge-share ke teman-teman tuh kayak BCA lebih bisa dikenal lagi sama audiens, kayak ini juga bisa meningkatkan awareness kita. Selanjutnya tanggal 22 Desember 2022, di sini ada trivia. Tipe-tipe pengguna BCA saat tanggal tua. Di sini kita menggunakan Reels Instagram, bukan potongan, tapi video pendek ya. Di sini kayak kita tanggal tua kan sebagai mahasiswa kan kebanyakan kayak nggak bisa mengatur uang yang benar nih, apalagi anak kosan. Jadi kita menggunakan image visual menampilkan seorang laki-laki muda yang menampilkan beberapa aksi. Contoh aksinya yaitu seperti makan hemat di warteg atau di burjo, misal kayak makan nasi tempe yang 2.000 aja dapat, atau nasi telur yang 6.000 dan sayur gitu, kayak nggak usah gengsi, nggak usah hedon saat tanggal tua, sedangkan yang misal lain-lainnya pada makan enak nih, tapi kita sebagai anak kos yang tinggal segini nih duitnya, gimana caranya kita tuh biar bisa hidup di kedepan harinya dengan cara berhemat. Selanjutnya ada contoh, yaitu misal kita lagi pengen sesuatu nih, lagi butuh sesuatu, terus
kita cuma bisa scroll-scroll e-commerce karena kayak kita kan nggak bisa beli. Jadi kita kayak bisa scroll-scroll aja doang, dimasukin ke keranjang, tapi akhirnya kita nggak akan beli. Boleh di next. Di sini minggu keempat, tanggal 25 Desember, di sini ada Agil dengan Instagram Story ucapan Hari Natal, karena pada tanggal 25 Desember ini kita memperingati Hari Natal bagi yang memperingatinya. Di sini ada beberapa tulisan dan animasi Natal untuk tanggal 28 Desember. Uh, kita mengangkat edukatif. Kita di sini membuat artikel di website tentang tips kelola dana darurat ala BCA. Kita akan menampilkan poster perempuan muda yang menampilkan ekspresi terkejut, cenderung takut, dilengkapi tanda emergensi di atas kepalanya. Jadi kayak dia kebingungan gitu. Di sini akan dijelaskan kayak menjelaskan beberapa tips darurat mengelola dana darurat. Kemudian ada 31/12/2022 Gil dengan kita akan membuat Instagram post, Instagram story, yaitu ucapan selamat tahun baru. Udah, boleh di next. Oke, sebelum masuk budgeting, aku mau sedikit menekankan bahwa ini ada pertanyaan kenapa memilih webinar dan apa yang paling menarik dari konten plan yang kita buat. Nah, kita memilih webinar dan kita menekankan pada webinar sebagai konten yang paling menarik untuk dijalankan dan mungkin akan menjadi salah satu konten yang paling berdampak pada awareness di sini. Nah, kenapa memilih webinar? Webinar ini sebenarnya BCA Expo ya ini adalah event tahunan yang biasa dilakukan oleh BCA. Jadi kenapa kita memilih webinar adalah salah satunya adalah event tahunan. Event tahunan ini diadakan satu tahun 2 kali oleh BCA. Jadi kita melaksanakan tradisi tersebut. Kedua, kenapa BCA Expo? BCA Expo ini salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial kita terhadap masyarakat yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian BCA Expo ini menjawab permasalahan BCA yang mana tadi adalah belum mampu dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai bank pilihan utama masyarakat Indonesia karena adanya transaksi yang belum begitu simpel. Tapi kita menyadari bahwa kekurangan tersebut bisa kita jawab dengan kelebihan yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki. Mungkin masyarakat belum mengenali tentang potensi tersebut, sehingga kita akan membuat masyarakat paham bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk transaksi yang simpel dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat menjadi pilihan utama melalui webinar Expo ini. Selanjutnya ini webinar ini menjadi
salah satu bentuk BCA untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi UMKM dengan membantu UMKM memberikan ide, tips melalui webinar dengan membawa topik investasi. Ini akan menjadi bentuk BCA terhadap pemulihan ekonomi melalui UMKM. Jadi webinar ini menjadi salah satu poin yang paling utama dalam konten plan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh BCA. Ya, selanjutnya akan membahas budgeting. Nggak usah. Oke, budgeting akan saya bahas. Jadi dalam event webinar ini kita membutuhkan bahwa yang pertama satu jelas ada studio, kemudian ada kru, ada host, MC, studio dan alat, kemudian maksudnya audio dan alat ini ya. Kemudian transport, konsumsi, dana darurat seperti ya event seperti biasanya. Kemudian kita juga mengadakan grand prize sebagai salah satu keunggulan BCA juga. Ya ini memiliki hadiah yang cukup fantastis. Salah satunya adalah dalam bentuk mobil mewah. Kemudian untuk studio ini kita menggunakan satu studio dan dengan harganya 45 juta, totalnya 45 juta. Dan di sini kita juga sebenarnya menggunakan Zoom sebagai salah satu alat untuk menyampaikan informasi, salah satu media yang bisa digunakan oleh audiens. Dan ini kita masukkan biaya Zoom ini melalui studio juga. Selanjutnya adalah kru, kita menggunakan 40 orang untuk mengurus event tersebut. Dengan satu orang ini biayanya 2 juta sehingga total 80 juta. Kemudian host, tamu-tamu yang kita undang, kita anggap bahwa rata-rata memiliki harga 100 juta sehingga totalnya 300 juta. Kemudian MC 30 juta, studio dan alat 20 juta, transportnya 6 buah masing-masing 3 juta, 18 juta, konsumsi sekian. Dan kemudian ada giveaway Instagram Ads, story feeds, dan lain-lain sehingga total dana yang dikeluarkan adalah 1 miliar. Mungkin juga tadi ada yang bertanya bahwa yang media yang dipilih adalah media Instagram dan YouTube, tapi kita menggunakan Google Ads dan lain-lain. Google Ads dan lain-lain itu digunakan pada konten sebelum webinar diadakan. Jadi pada bulan sebelumnya itu kita gunakan di situ. Dan di bulan Desember ini, dalam 1 bulan ini kita menggunakan penuh pada YouTube dan Instagram. Di sini kita menggunakan Instagram Ads dalam budgeting. Oke, next. Ya, akan dibacakan oleh Elsa. Silakan. Selanjutnya ada target KPI dari objektif. Jadi kita riset pengunjung BCA Ekspor per seri yang tahun lalu tuh tercatat hingga lebih dari 26.000 pengunjung offline dan lebih dari 2,2 juta pengunjung online. Segini kita akan membuat target untuk followers Instagram sendiri yaitu 1 miliar. Untuk share 5 juta share, untuk like 25 juta likes, untuk komen 10 juta komen, untuk reach 50 juta
pengunjung atau tayangan profil yang melihat Instagram BCA ini. Selanjutnya, begitu yang kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih.